Kami menikmati kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya di mana ada kuasa Allah, di situ terjadi sesuatu yang ajaib. Dan kami percaya pagi ini kami akan alami sendiri keajaiban-keajaiban-Mu. Dan sekarang kami percayai firman-Mu ini sumber keajaiban kami, sumber pertolongan kami. Kalau kami datang dengan segala sakit penyakit kami, firman-Mu datang untuk memberi kami kesembuhan yang sempurna. Kalau kami datang dengan segala kekurangan kami, firman-Mu datang untuk menolong dan memberkati kami. Apapun masalah kami, firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Waduh, semangat ya. Ini salah satu persekutuan doa terbesar di Surabaya ya. Puji Tuhan saudara ya. Saya percaya pagi ini saudara nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Oh, saya tidak mungkin Pak akan alami ini. Percayalah, Tuhan jadikan mungkin. Ya, saya masih ingat 1:30 pagi ya, saya ditelepon seseorang, saya lihat loh kok nomornya lain. Wah, ini dari negara mana ya? Terus saya terima seorang ibu yang nangis. Oh, loh kenapa Bu? Iya Pak, suami saya lari dengan 2 anak saya. Pindah ke Amerika Tengah. Ada satu negara kalau bawa uang sekian, saudara bisa jadi warga negara di sana. Loh untuk apa saya bilang? Loh saya dicerai Pak. Jadi dia mau hidup sama 2 anak laki saya. Gimana Pak Sam ya? Saya cuma bilang ya wes kita doa. Ibu percaya Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong. Iya saudara, akhirnya kita berdoa. Terus mari gitu HP ini mati, saya gak iso turu saudara. Ya, soalnya umur gini tangi tengah malam angel turu ya. Nah ini saya gini, duh taci kira saya gitu ya. Saudara berapa hari kemudian dia telepon. Puji Tuhan Pak, mujizat terjadi. Ternyata suaminya kembali dengan 2 anaknya. Akhirnya dia mungkin ada acara juga di Indonesia. Datang ke Surabaya, saya dipanggil nemui di Supermall 2 jam. Ya kami bincang-bincang, terus saya tanya, ya apa cara yang balik no? Bojo lu ini Tuhan. Ya suaminya cuma bilang gini, iku Pak yo, aku nyampe dek kono, gak iso turu 3 hari. Lu apa oh? Cuma ada 1 kata. Di pikirannya, di telinga, di hati. Terus 24 jam, suara itu terus ngomong. Apa omongannya saya tanya, cuma 1 kata, mulio, mulio, mulio. Lu bener ini saudara. Jadi dia mandi gini ya, mulio, mulio, mulio. Dia tidur, mulio, mulio. 3 hari tidak bisa tidur. Terus ngomong be anaknya, ini papa bisa meninggal loh di sini. Papa tidak bisa tidur. Saudara dia cari tiket, akhirnya kembali. Ya ke istrinya, katanya kesaksiannya mau mencet pintu rumah itu. Hilang suara itu. Ya tapi nyampe saudara. Ya saudara saya percaya Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tidak tahu caranya Tuhan. Nah hari ini saya ingin memberikan kepada saudara salah satu cara Tuhan menolong kita. Banyak caranya Tuhan. Saudara setiap saudara hidup pasti ngalami masalah hidup. Oh setiap orang ya. Saya sudah punya cucu. Nah ini sebentar Cik Eli ya wis cucu dilungkas ya. Selamat sukses loh Cik ya. Wah ini ya tak lihat foto-foto di Amerika ya. Puji Tuhan. Saudara ya. Pasti punya masalah setiap orang. Tadi malam saya bareng cucu saya, istri saya enak mangani putuku ya makan-makan. Mari ngono muli kata anak saya muntah-muntah wis. Ya. Ya tidak biasa makan sembarangan ya. Tenggorokan yang dikasih peyek, dikasih sego goreng. Oh sembarang kalir tadi malam ya. Ya seumur 20 bulan saudara. Kata istri saya enggak apa-apa, latihan ya. Dalam hati saya kon enggak apa-apa.
bapak ibu sing lapo-lapo sing nunggoni ya. Saudara, kita punya masalah tidak berhenti, baru mati berhenti. Kita besarno anak, ada yang datang mbek saya, Pak anak saya ini saya didik baik-baik, puji Tuhan Pak sekarang jadi baik. Ada yang dididik baik, ternyata besar ketemu teman jadi tidak baik. Di gereja saya anaknya gembala, kami masih menangani karena LGBT. Ini anak gembala saudara ya. Sekarang seperti gunung es LGBT. Tadi malam saya ngumpulkan orang tua remaja. Ya, penuh di rumah saya yang umur 11 sampai 15. Saya ingin bincang-bincang. Jadi kami banyak tanya jawab. Karena sekarang ini anak-anak remaja aneh. Lebih tertarik dengan sesama jenis. Padahal Alkitab itu laki mbek wedok. Adam mbek Hawa. Gak ono Adam mbek Joko. Gak ono. Ya. Nah ini saudara dan saya perhatikan baik-baik. Tadi malam saya bilang kamu jaga baik-baik keluarga. Kenapa saudara? Hari ini Allah akan berikan cara untuk menolong kita. Karena keluarga kita ini salah satu yang saudara dan saya dipercaya. Kita akan terus mengalami. Nanti ngawin duwe putu duwe mantu ya. Wis gede no lagi sampai terus. Ya 2 minggu lalu saya khotbah di penjara Porong. Terus saya gini, loh iki lak koncoku ya. Loh kan adik gini. Saya sering ke rumahnya karena dia punya masalah. Ya karena dia orang kaya. Sering sharing saya doakan. Loh adik gini. Iya wis 4 tahun. Loh apa? Oh koko kandungku sama adik kandungku. Yang masuk ke penjara 4 tahun. Loh apa? Oh sakno papaku Pak. Ya warisan. Coba saudara, papa wis tua. Loh, masalah lagi soal anak-anak warisan. Jadi tidak habis masalah ini. Ya belum lagi nanti keluarga. Ada bapak-bapak saya ngomong, aduh Pak, biyen bojoku lo meneng. Mbok kumpul sopo iki iso cerewet gak pedot-pedot ya. Nah ini saudara ya. Jadi ada yang seperti pokoknya masalah terus. Ya ada Udin sama Siti ya. Bojone sing namanya Siti ini cerewet gak pedot-pedot. Akhirnya mangkel Udin ya. Karena di depan rumah itu ada sumur kosong. Diangkat bojoe kon cerewet. Dilebokno ke sumur ya. Begitu dimasukno ditunggu 10 menit. Kapok kon ayo kon. Ternyata 10 menit kaget. Keluar setan sing keluar. Duh setan kon kok ndek kene. Loh iya gak kuat aku kena bojomu berbeken ndek. Coba saudara ya setan lo gak kuat ya. Nah ini ya tiap orang punya masalah. Tapi hari ini ada jawabannya. Lewat apa? Cuma 4 huruf. Iman. Ya, apa saudara? Saya tidak bisa tahu iman saudara. Karena itu ada di pikiran, ada di hati saudara. Tapi percaya saya, iman saudara akan meledak. Karena orang tidak tahu. Saya akan bagi nanti iman pengetahuan sama iman yang mendatangkan mujizat. Jadi saudara tinggal pilih, tapi doa saya hari ini pasti iman yang mendatangkan mujizat. Ya, sering saya saksikan. Karena ada jemaat saya ini ceritanya 5 tahun lalu. Waktu mau kawin berapa puluh tahun lalu mamanya wis ngomong. Jangan dengan orang ini. Ma aku cinta. Nanti mama meninggal aku ya BDE. Ojo nih nekat saudara. Waktu hamil ditinggal suaminya. Lari sampai hari ini tidak kembali. Saudara dia menghidupi anaknya yang laki. Dia berjuang saya tahu persis. Sampai bisa beli rumah kecil. Saudara waktu anaknya mau kuliah, dia pengen anaknya dikuliahkan di tempat yang terbaik di Surabaya. Dia pinjem bank 500 juta. Dia bilang nanti 5 tahun anak saya selesai, saya mungkin bisa nutup. Saudara anaknya lulus, dia tidak bisa bayar. Selesai ibadah Pak Samuel, saya mau ngobrol-ngobrol. Apa Oji? Iya Pak, rumahku mau disita bank. Loh kenapa? Akhirnya seperti yang saya cerita ya. Saya cuma bilang, tidak usah takut wis. Yesus itu baik. Dia tahu perjuanganmu. Ayo wis percaya. Nah saya ceritai soal iman. Berapa hari kemudian dia telepon. Terjadi mujizat Pak katanya. Saudara tahu mujizatnya luar biasa ya. Tidak masuk di akal saya, mungkin tidak masuk di akal saudara. Jadi pagi-pagi ada suami istri, masih muda. Datang ke rumahnya. Cik, oma mau detail ya? Dia mau jual itu 1 M.
Dia pikir 500 ditutup, nanti yang 500 dideposito, terus nyari rumah lagi, nanti dibeli. No. Wis, pikir dia aman wis. Sudah dia datang, omamu mau dijual? Iya. Gak usah nawar ya, 1,2 M. Ayo sekarang suratnya bawa. Loh suratnya tidak ada di bank. Tidak apa-apa wis. Ayo salin surat, ya KTP kakak, ayo berangkat. Pergi bank dulu, ditutup 500, terus dibawa. Terus katanya yang beli ya, nanti dek notaris lu tak ceritai. Ya, saudara sampai notaris, teken semua. Dia tanya, kamu siapa? Gak usah tahu wis. Saudara buat perjanjian lagi. Dia bilang gini, nanti yang 700 kamu deposito. Jangan, aku mau beli rumah. Wis tak bikin perjanjian lagi. Saudara tahu perjanjiannya? Rumah itu boleh dipakai seumur hidup tanpa bayar. Jadi lampu mati satu, suruh telepon dia. Nanti pegawainya yang datang. Tapi dia tidak mau, ya saya bayar lah. Oh maksudnya nganui dewek lah ya. Tapi ini sudah 5 tahun. Setiap saya tanya, siapa itu? Gak tahu. Coba saudara, aneh ya. Rumahnya sendiri dibeli. Ya dengan harga menurut dia sangat baik. Sisanya suruh deposito. Nempati seumur hidup tidak bayar. Dulur kandung lo belum mesti ya. Lo sungguhan. Tapi ini keajaiban Tuhan. Makanya hari ini lewat iman ini saya tidak bisa tahu kondisi saudara. Tapi saya cuma berdoa tiap saudara hari ini pasti bisa mengalami sendiri. Jadi harus mengalami sendiri. Ya jangan mau saudara cuma bisa lihat orang lain. Saya punya teman 30 tahun lalu dibantu diakonia. Saya wis bilang kamu punya iman. Kok gak ro nek ngomong enak. Gak ro kondisiku. Nah ini gak mau berubah. Hari ini dengan bangganya. Bilang apa? Saya bisa ngomong puji Tuhan. Saya kilo anakku dibantu pisan sampai gereja. Jadi mulai teman saya sampai anaknya. Saya bilang buat apa? Sing lain lo sudah bantu gereja. Sing lain lo punya rumah. Sing lain lo punya mobil. Masa kamu masih terus dikasihan? Kenapa? Tidak mau. Nah hari ini cuma 2 pilihan. Di gereja dengar firman sama. Sama persis. Yang satu, yes, oke pasti saya lakukan. Sing situ yo pendeta kakek nyocot iki. Wis enake ngomong kon coba dadi aku. Ndak bisa. Makanya terus berbeda. Yang satu terus ditolong Tuhan, sing satu ngomel terus. Kenapa? Karena tidak mau. Nah hari ini saya cuma pengen saudara mau. Sudahlah percaya saya, Roh Kudus itu penolong. Dia Allah yang nolong. Saudara minta, dia akan nolong kita. Saya ini ngajar di Universitas Ciputra sini ya. Tapi sekarang wis enggak, saya tidak punya waktu. Saya ngajar di sekolah teologi. Jadi waktu rame-rame ada sekolah bahasa lidah. Sekolah bahasa roh. Itu di Jawa Tengah. Jadi karena saya ngajar, ya saya harus ke sana. Saya lihat kelasnya, diajari. Jadi sore-sore itu ya, la 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 la, lili lili lili, la 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 lili. Ada suami istri, yang laki namanya Tri, yang wedok namanya Lili ya, Tri Lili. Nah ini, jadi diajari. Ini tidak benar. Sampai akhirnya jadi guyonannya. Saya gini, aduh masuk bahasa roh buat guyonan. Sampai ada yang ngomong sandal lawas, sambral. Mbok ganti sandal anyar. Nah ini. Sampai tukangnya bengkel sepeda motor, saking pengennya dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya bahasa roh juga. Suzuki Kawasaki. Lah ini loh sudah. Tidak benar diajari. Terus ada lagi sekolah kepekaan. Loh kepekaan itu kan dari Tuhan. Loh ini ada sekolah, saya datang. Saya pengen tahu ya apa sih. Kayak orang latihan peta umpet. Jadi mau latihan ini ngadep tembok ya. Nanti di belakangnya 5 orang dijejer. Ci Eli, ya, Ci Debi. Terus nanti mulai ngomong. Ayo, aku bisa nebak buriku ya. Ternyata buriku Ci Debi. Oh ternyata Ci Eli. Berarti kurang peka. Latihan lagi. Loh itu seperti itu. Sekolah nubuat. Saya datang kepala sekolahnya wedok. Saya tanya-tanya. Karena nanti kalau saya ngajar. Bukan katanya orang. Saya sudah lihat. Saya datang bertiga sama teman saya. Teman saya di tengah. Satu lagi. Dilihat. Terus tiba-tiba dia gini. Sebentar Tuhan bicara. Waduh.
Aku iki ketok ya saya gitu. Ternyata teman saya yang ditunjuk. Tuhan bicara, 2 minggu lagi jelas ini kamu dapat BMW warna ungu. Coba saudara. Langsung teman saya, yes. Mulai ngamplopi saudara. Saya ngene, mbek konco saya. Loh aku gak oleh apa-apa rek. Kone enak oleh BMW ya. Saudara tahu kurang sehari ditelepon. Kata Tuhan ditunda. Sampai hari ini ya apa BMW ini yang warna ungu ditunda. Ya. Ini loh saudara. Waduh hati-hati. Di Surabaya ini ada persekutuan. Loh ini loh gembala iso telepon-teleponan mbek Tuhan. Mulai itu saya tidak mau lagi diundang ya. Loh sungguhan. Tutup mata semua. Gitu saudara. Saya tidak mau tutup. Karena dia ngomong saya mau telepon Tuhan. Ya apa cara nelpon. Saya melek tak delok. Ternyata tangannya cuma gini. Halo Tuhan, halo. Saya misalnya halo. Apa kupingku kopok ya? Iya. Halo, oh ya, jelas Tuhan bicara. Gitu sudah. Semua merem. Oh iya. Oh ada satu. Oh si baju merah tak gegeran. Oh iya. Terus mari gegeran. Oh iya. Saya. Kok lali? Ulang Tuhan ya apa? Loh, kok orang telepon sudah. Pulang ya. Saya ini tidak takut. Sudah. Saya langsung tuh. Pak. Itu betul tadi nelpon Tuhan. Tahu saudara jawabannya? Shh, ini gak rame. Pak lebih baik takut Tuhan daripada takut manusia. Saudara banyak pengajar. Tapi hati-hati. Makanya hari ini saya cuma ingin saudara kembali ke firman Tuhan. Karena firman ini yang hidup yang bisa nolong kita. Ya hari ini kita belajar tentang iman. Sebelum sampai ke kata iman. Ada 2 kata yang saya bedakan. 1 percaya, 1 sugesti. Ada orang bilang, percayakan iman. Oke, tidak apa-apa. Karena sudah budaya. Tapi saya mau bilang, percaya sama sugesti, ini tidak ada dasarnya. Saya ulang ya, tidak ada dasarnya. Hanya mempercayai sesuatu yang dimasukkan di pikiran, di hati. Terus dipercaya. Sehingga itu mensugesti dia. Menjadikan dia jadi percaya. Misalnya, aku nek ngombe di toko jamu ibu iki, pasti awakku enak. Jadi saudara sudah mensugesti, pokok ngombe jamu di iki, enak. Satu waktu toko jamu ibu ini tutup. Entah ngawin no anak, entah no acara. Saudara pindah ke toko jamu ya, toko jamu bapak, toko jamu remaja, macam-macam. Saudara wis gini, gak kira waras kan? Yuk gak waras, karena ada disugesti. Tapi begitu dengar, oh buka. Saudara mungkin baru parkir motor. Loh awakku kok enak ya. Nah karena disugesti. Itu ya. Dulu anak kecil kita juga ke dokter A. Pindahan dokter lain. Gak kira waras. Tapi begitu dengar, oh yes praktek. Sampai nyekel pagerit tok. Loh kok adem kabeh mau panas. Ya. Nah disugesti. Nggak apa-apa. Itu bagus, tetap bagus. Ya, nggak salah karena nggak ada magicnya. Tapi ini ada yang lebih baik. Saya tanya saudara, kalau ada yang baik sama lebih baik, pilih yang mana? Nah, yang lebih baik ini yaitu iman. Karena iman ada dasarnya. Ayo kita mulai ya. Roma 10 ayat 17. Nah ini biar tahu saudara. Oh ini toh bedane percaya, sugesti sama iman. Nek percaya sama sugesti tidak ada dasarnya. Ya, saya yang baca ya. Jadi iman muncul ya. Timbulnya dari mana? Dan pendengaran oleh. Nah, jadi ada dasarnya. Ini ditulis di kota Roma, sekarang ibu kotanya Italia. 2000 tahun lalu kurang lebih oleh Paulus ke jemaat yang ada di kota Roma. Jadi waktu itu 2000 tahun lalu, yang bisa baca nulis sedikit. Yang buta huruf banyak. Makanya terus Paulus bilang gini, wes kamu denger aja firman Tuhan. Itu akan menimbulkan iman. Tapi sekarang yang buta huruf kan sedikit. Ya mesti saya tambahi. Sekarang saya tambahi ya. Jadi iman itu muncul bukan cuma dari pendengaran. Tapi juga dari membaca firman Tuhan. Ya jadi saudara nek baca juga menimbulkan iman. Jadi ada dasarnya. Siapa yang tiap hari pasti baca Alkitab. Tidak usah angkat tangan, nanti sombong. Ya. Siapa yang tiap hari tidak baca Alkitab. Tidak usah angkat tangan, nanti malu ya.
Ada yang tidak punya Alkitab? Nah ini boleh angkat tangan. Saya tidak ngasih, tak seneni be aku. Wah, tuku bakso iso tuku Alkitab tidak bisa ya. Saudara, dari mendengar, dari membaca itu menimbulkan iman. Memunculkan iman. Contohnya gimana? Nah, saya kasih contoh. Ya, kalau saudara hari ini ada yang sakit, saudara pasti pernah dengar ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pernah dengar ayat ini? Pernah baca ayat ini? Nah, ada dasarnya. Terus saudara gini, oh bilur Yesus bisa menyembuhkan aku. Tuhan, bilur Yesus bisa menyembuhkan aku. Saudara ngerti? Oh sekarang bilur Yesus bisa menyembuhkan aku. Itu iman pengetahuan. Iman pengertian. Saudara mulai ngerti. Nanti saya akan bawa saudara imannya jadi ngadakan mujizat. Nah ini saya awali dulu, ini iman pengetahuan. Jadi saudara mulai ngerti. Tahu namanya bilur? Ya? Loh enggak tahu? Oh ya wes, tak terang no. Ya, kemarin Februari saya lupa ke 52 atau 53 kali saya ke Israel. Ya, nah, nanti naik jadi November, nah ini ya ke 53 nih gak 54. Saya dengar CLI mau berangkat seluruh anggota PD Victory ke Israel gratis. Ya, tapi yang sudah ikut PD ini 30 tahun. Ada? Udah ada ya batal ya. Nah nanti saudara ada jalan salib ya. Sekarang sudah jadi pasar, toko-toko maksudnya ya. Ya dulu seperti itu. Tapi masih ada yang bisa menikmati. Sambil jalan nangis ya. Oh Tuhan, aku loh uripku gak kena. Kok kamu mengasihi aku? Ada sing nangis. Kenapa? Karena waktu Yesus mikul salib, itu kan pakaiannya ditelanjangi, dibuka. Saudara tahu tentara Romawi itu pecutnya, cambuknya ya. Nah ini ya. Itu di ujungnya dikasih tali lagi. Ada yang tali 5, ada yang 8. Nah di ujung tali itu dikasih paku, besi ya, paku. Nah waktu Yesus jatuh mukulnya cuma gini. Nah itu pakunya masuk ya. Nggak apa-apa. Tapi saudara tahu waktu ditarik ya, itu dagingnya rusak. Makanya kata Yesaya sudah tidak berbentuk manusia. Nah waktu ditarik itu darahnya mengalir, itu mengampuni dosa kita. Tapi ada daging yang kecil-kecil, orang Jawa bilang koyor-koyor ya, itu bilur. Ya itulah yang menyembuhkan. Jadi ini satu paket, Tuhan menyembuhkan sekaligus Tuhan mengampuni sekaligus menyembuhkan. Makanya kata Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Satu paket. Nah waktu saudara mengimani, oh saya sembuh ya oleh bilur Yesus, itu iman. Karena iman itu cuma satu. Saudara mempercayai Yesus ini bisa nolong kita. Hanya itu. Pokoknya saudara sekarang mempercayai Yesus bisa nolong kita. Itu iman. Saudara jalan-jalan be istri ya. Terus saudara lihat awak dewe kok ngontrak terus ya. Ini ada rumah yuk. Ya. Terus saudara mulai gini. Waduh aku pengen Tuhan. Terus muncul firman ya. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Tapi hidup yang apa? Berkelimpahan. Terus saudara gitu, oh saya percaya saya akan diberkati Tuhan. Waktu saudara seperti itu iman, iman pengetahuan. Nanti kita akan tingkatkan untuk bisa mengadakan mujizat. Jadi waktu saudara, oh saya percaya, itu iman. Nah, saya percaya sembuh, saya percaya akan beli rumah, itu iman pengetahuan. Tapi kalau saudara ngomong gini, oh saya pasti sembuh. Terus ditambahi ya, tapi jari dokter gak iso waras. Nah ini imin. Jadi ono iman, ono tonggone imin ya. Nanti saudara mau lihat rumah tadi, saya pasti diberkati. Pasti oleh oma. Terus ono sing ngomongi di pikiran, terus saudara ngomong, tapi duwe sopo. Lah ini imin. Ya bisa beda noes. Nah sekarang yang iman tadi waktu saudara mulai mempercayai, saya percaya. Oh Yesus pasti bisa nolong saya. Pasti saya percaya. Itu iman pengetahuan. Sekarang tak naik no ya. Gimana caranya iman yang pengetahuan ini naik sekarang. Mendatangkan mujizat buat kita. Ya kita baca Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan apa? Nah ini. Jika iman itu tidak disertai apa?
Maka iman itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah apa? Mati. Ya cuma jadi pengetahuan toh. Tapi sekarang iman ini disertai perbuatan hidup. Bisa mendatangkan mujizat. Jadi tinggal saudara mau enggak melakukan perbuatan. Ada dua, nanti saya terangkan. Jadi saudara iman pengetahuan cuma sekedar ngerti tahu. Sekarang ditambahi perbuatan bisa mendatangkan mujizat sama kita. Jadi saudara hari ini sambil dengar firman apa yang menurut saudara hari ini. Saya pengen ini Tuhan, saya pengen ini. Percaya nanti Allah akan lakukan. Ya saudara mari kita mulai apa perbuatan. Ya ada seorang WL ketemu saya. Pak Sam, konco enak budal-budal nang Israel tuh. Aku sampai mati gak iso. Ya terus tak salami. Oke sampai mati kon gak iso budal. Loh ojo ngono toh Pak. Loh kan sing ngomong. Ya tapi pengen Pak. Lah mulai ayo. Lu mulai lakuno. Ya ini tak ajari. Saudara tahu orang full gospel 25 orang daftar. Dapat gratis ya dari turnya. Terus sing 25 ini ngomong. Ya bagi potong ta bagi 25. Jadi nek 50 juta wis potong 2 jutaan. Sing situk nyaut. Ojo wani 50 iki simpen. Engko tuku kacang, tuku apa mangan bareng. Ya, situk lagi nyaut. Siapa sing iso nyanyi, mbek main gitar dik gini. Gak ono. Lah ya apa nek wong iku ae. Nah, yang teman saya itu. Oh iya ya, ditelepon dia. Waktu ditelepon loh, gak iso melaku, kaki lemes saudara. Kaget. Jadi aku mangap tok Pak aja. Kaget kayak mimpi. Berangkat. Berangkat sungguhan. Saudara-saudara, caranya Tuhan banyak. Makanya hari ini saya ingin nerangkan perbuatan. Perbuatan ada 2. 1, cukup ngomong, berkata-kata. Biasa disebut kata-kata iman. Ya kata-kata iman. Jadi ada saatnya nanti kita tidak melakukan. Tapi lewat perkataan. Saya kasih contoh ya. Mama saya ini kena stroke 6 kali. Yang 5 kali bareng saya, yang sekali bareng adik saya. Saya lupa yang keberapa ya, stroke di undaan. Terus mama saya tidak sadar. Saya BCI, waktu itu adik saya belum nikah. Bapak saya sudah meninggal. Terus saya nangis, "Mah, ojo meninggal loh, Mah, ojo mati, Mah. Sopo sing ngawinno adikku? Ayo loh, Mah. Mama ngomong mbek Tuhan Yesus gitu loh. Ngomong, Mah. Ayo, Mah. Biar sembuh. Ya apa iki sing ngawinno adikku? Mama saya itu keluar air mata. Nah dari situ saya baru tahu kalau orang koma itu dengar. Makanya sekarang saya nek doain orang koma pasti tak doain. Tinggal ikuti permintaannya tuan rumah ya. Jemaat saya 10 hari lalu nelpon saya datang ke rumahnya. Loh kok sakno papa lo umur piro 80? Loh wis lama gini. Ya orang Jawa bilang ngatang-ngatang. Loh kasihan. Terus saya tanya doaimu apa? Ya saya tahu lah dia pakai bahasa halus ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dalam hati saya Allah kon ngomong kok kon budal ngono ae lho. Ya. Terus saya bisi ya kok wis berangkat toh ndak apa-apa. Arek-arek baik-baik. Wis nanti ketemu Tuhan Yesus ya. Wis berapa hari kemudian puji Tuhan Pak sudah berangkat. Nah ini pendeta pencabut nyawa. Nah ini ya. Jadi ngikuti orderan saja. Ya. Mama saya juga tak bisi. Ayo loh Ma ayo. Terus saya keluar ICU ya. Ya mungkin 2 jam. Samuel Sianto. Saya pikir ono apa mama. Apa sus? Itu dipanggil mama. Loh mama saya duduk. Saya masuk. Terus mama saya gini. Aku ini bengak-bengok aja. Sampai berbeken mama aja. Oh saya baru tahu. Oh iya denger. Akhirnya mama nangis doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sakno anakku ya. Lah mama saya ngomong. Jadi ngomong itu tidak lewat perkataan saja. Tapi dalam hati. Sama Tuhan tahu. Jadi ada kata-kata iman. Apa ada di Alkitab? Loh ada. Oh Yesus yang praktek. Ini ya Yesus tidur di perahu. Katanya murid-murid gak apa-apa badai ini biasa kita nelayan. Ternyata tidak sanggup. Yesus dibanguni. Guru Yesus mau mati loh. Yesus bangun coba gini. Diam. Tenanglah. Shh, langsung diam. Coba saudara. Kalau saudara di sana. Oh hebat ya. Nah Yesus jalan lihat pohon ara. Loh kalau buah wis mulai hari ini darang makan lagi. Ya nek bahasa Surabaya mate pohon kering. Mati. Saudara Yesus ngomong di gunung ngajari kita.
Kalau kamu bisa ngomong di gunung, beranjak, pindah. Ya beranjak, tercampak ke laut. Kamu percayai itu akan terjadi. Gunung bisa pindah. Nek bahasa Jawa ya, nek bahasa Indonesia kan beranjak, tercampak. Bahasa Jawa enak, mecitat. Nah ini ya. Nek bahasa Madura, ngalto ya. Saya tanya saudara, tak tanya sekarang. Ini tadi ya, angin, badai, gelombang, pohon ara, gunung. Ada kupingnya enggak? Ada kupingnya enggak? Kok bisa dengar suara itu? Jemaat piro kupingnya? Loro, angel aturan ya. Tapi tidak di sini ini saya cerita jemaat lain sing angel ya. Tapi kata ono sing pindah nang kene ya. Nah ini. Loh, apa ada di Alkitab? Ada. Ayo kita baca ya, Yoel 3 ayat 10 yang B aja. Yoel 3 ayat 10 yang B. Nah ini. Saya akan bacakan buat saudara. Oh ada ternyata kata-kata iman. Ada. Nah ini coba saudara lihat. Yoel 3 ayat 10b. Ya. Saya tidak tahu. Nah ini puji Tuhan. Ini yang B aja ini ya. Baiklah. Jadi ini himbauan. Karena ada kata seru ini. Ayo gitu. Siapa orang yang tidak berdaya? Suruh apa ini? Lah berkata. Suruh ngomongnya apa? Aku ini. Saya tanya saudara, pahlawan itu sama dengan orang yang kuat atau yang lemah? Kuat. Yang menang atau yang kalah? Yang sukses apa yang gagal? Iya, tapi aneh. Justru orang yang tidak berdaya suruh ngomong aku ini pahlawan. Gak masuk akal. Semua yang kata-kata menyatakan tidak berdaya di bahasa Indonesia ini aneh ya. Semua huruf depannya huruf L. L, saya nemu 015. Yang menyatakan tidak berdaya. Ini L pertama ya. Lemah, letih, lesu, loyo, lemes, linglung, lunglai, luwe. Tidak cuma L, ono sing double L. Lolak ya. Terus wis pokoknya sampai 15. Wis tambah ono dhewe nek sampai 20 silakan. Pokok golongannya itu yang tidak berdaya terus suruh ngomong. Aku iki pahlawan. Saya mungkin iki gendeng iki ya. Mungkin miring iki. Udah masuk akal lah. Tapi ini firman Tuhan. Pasti benar. Artinya apa? Ada kata-kata iman. Belum mengalami. Tapi kita sudah mempercayai itu akan terjadi. Dari ayat ini lahirlah lagu terkenal. Yang lemah berkata apa? Yang miskin berkata. Itu kata-kata iman. Nanti saudara waktu melakukan kata-kata iman. Pasti di pikiran saudara, gak iso, gak mungkin. Jadi ya bangun pagi ya, coba saudara mulai. Pasti tantangannya banyak. Nek bangun pagi ngomong ya, saya kuat, saya sehat, saya ditolong Tuhan, saya diberkati. Harus gitu. Jangan tangi turu ngomong ini. Ketoke kate loro iki. Loro tenan. Jangan. Nah nanti waktu saudara ngomong, saya kuat, pasti ono sing ngalangi. Gak kira kuat kon wis tuwek kok. Biarno. Kita tetap ngomong, saya kuat, saya sehat gitu. Saya khotbah di Banyuwangi ketemu penyanyi rohani. Pak, saya digudoi tok mbek tonggoku. Karena dia tinggal di desa bukan tembok, gedek. Jadi nek nyanyi itu digudo. Ya memang mesti ada gudoannya. Saya bilang lagu apa? Mungkin ada saudara di sini yang lama ya jadi anak Tuhan. Pasti tahu lagu ini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mestinya ya. Ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Bila sudah bertemu. Nah itu ya. Tapi dia katanya baru nyanyi. Digudo bek tonggoy. Ya apa nyanyi saya bilang. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Disaut ya bek sebelah. Mungkin lusa atau di lain hari ya. Mbok iki kus plus gak iso gabung saya tak jelas. Nah ini loh. Nanti saudara ya nek melakukan kata-kata iman pasti ada gangguannya. Mau ada gangguan ndak ada, tetap memperkatakan apa? Kata-kata apa? Iman. Satu itu namanya perbuatan. Yang kedua harus dilakukan. Jadi itu yang kata-kata iman itu hanya untuk yang tidak bisa. Ya orang sakit, nah itu cuma memperkatakan. Tapi saudara yang sehat harus melakukan. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Nah ini kita lihat ya. Matius 9 ayat 20 sampai 22.
Ya cuma 3 ayat ya. 20, 21, 22. Nah ini cocok ini ya. Soalnya kabeh aki-akine wedok. Ya ada piro lagi ini ya. Saya baca. Pada waktu itu seorang apa? Nah tanpa nama ya. Tak apa-apa wis. Ini disebut ibu atau masih gadis kita tidak tahu. Pokoknya ibu ini sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan. Ya di sini banyak wanita sebelum ya menopause pasti tiap bulan ada menstruasi. Ada yang sakit sampai 3 hari. Ada yang biasa. Dablek kata orang Jawa ya. Tapi yang jelas kalau keluar darah ini pasti sakit kalau itu penyakit. Tiap hari keluar 12 tahun. Saya tidak tahu kondisinya. Apa kondisinya lemah, dia ngerangka atau digendong waktu ketemu Yesus. Pokoknya tidak ada pemberitahuan. Yang jelas dia sekarang maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah apa? Jumbai jubahnya. Nah ini ayat 20. Ayat 21 katanya gini, digabung ini. Semua perbuatan mulai ngomong sampai melakukan. Karena katanya, ini loh. Ngomong dalam apa? Hati asalku jamah saja jumbai jubahnya aku akan apa? Jadi dia ngomong dari rumahnya, pokoknya tidak pegang jumbai Yesus aku sembuh. Terus dia lakukan berangkat dengan segala kondisi yang menurut saya mungkin lemah ya. Sekarang ayat terakhir 22. Katanya 22 Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata apa? Teguhkanlah apa? Hai anakku. Terus apa yang disebut? Imanmu bukan karena megang jumbai Yesus. Bukan. Yang Yesus lihat imannya. Jadi imanmu telah apa? Menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu apa saudara? Sembuh saat itu. Saya pengen hari ini saat ini juga saudara alami mujizat Tuhan. Jangan nunggu pulang. Yesus ada di sini. Sekarang bisa. Oh suami saya. Oh istri saya. Oh anak saya, orang tua saya di luar pulau, luar kota, luar negeri. Ini butuh pertolongan Tuhan. Di sini aja saudara. Yesus bisa adakan mujizat di sana. Jadi hari ini, saat ini juga Yesus bisa lakukan mujizat itu. Jadi perempuan ini kondisinya sudah 12 tahun sakit. Tapi dia lakukan firman ini. Waktu dia dengar firman. Ya berita-berita tentang Yesus ini dia langsung berangkat. Nah hari ini saudara dan saya sudah ditunjukkan firman. Perbuatan 2. Ngomong sama melakukan. Belajar dari perempuan yang kena pendarahan 12 tahun. Yang sakit 12 tahun. Ya secara medis perempuan itu lebih tahan sakit. Dibanding pria. Dibanding laki. Nek saudara punya anak laki wedok. Enak di rumah. Podo sakit kabeh enti laki ketok. Sing wedok mesti menang. Tapi nek sing lanang ya gak tahan sakit. Bengak-bengok aja. Aduh ma. Aduh. Loh nek bengak-bengok gak apa-apa. Kadang kemenyek. Jaluk rawon pecel lodeh setik. Nah itu. Loh iya. Tapi nek wong wedok menang heran ya. Hebat wanita ini ya. Oh pemerintah Indonesia. Saya salut. Mungkin di dunia hanya pemerintah Indonesia yang menyanjung wanita. Oh saudara bangga loh jadi orang Indonesia. Saya lihat di luar negeri nyetir mobil wedok. Tidak boleh. Nonton bioskop. Tidak boleh. Perempuan dilarang. Di sini saya jadi presiden. Saudara yang mau jadi pengusaha. Bisa. Mau apa yang bisa. Sampai. Ya hebatnya pemerintah kita ini. Namanya orang wedok loh. Dipakai buat atribut. Coba ini kalau nyebut nama negara kita ya. Disebut apa negara Indonesia ini? Titik-titik Pertiwi. Ibu Pertiwi. Loh kok enggak Bapak Pertiwa? Loh iya kan? Coba ini ya. Perhatikan baik-baik. Januari sampai Desember. Sekitar 200 pahlawan. Kita merdeka 78 tahun. Tiap tahun negara itu ngangkat 2 sampai 5 pahlawan. Pahlawan baru. Jadi di total hampir 200. Itu pahlawan, orang hebat. Tapi Januari sampai Desember, sing diperingati cuma 21 April. Ayo hari apa? Hari Kartini. Loh apa Ki Hajar Dewantoro ndak hebat di pendidikan? Loh Pangeran Diponegoro loh. Waduh, saya nek wis ngeliak ya. Naik kuda pakai pedang gini. Gagah ya. Saya sampai ditelepon teman saya, "Ming kon duwe gambare Pangeran Diponegoro." Duwe telu. Soalnya punya simpen ya. Loh kok duwe akeh kon? Iya kayak kerokan duwe tak ngono nek. Cuci. Nah, nanti ada kolektor dari Eropa satu ditukar 5 miliar. Saya seneng. Kok oleh 15 eming.
Cuci. Tak cuci. Usai gini 15 M. Cekot sudah. Oleh 10 menit ditelepon. Mesti cuci wis. Deloken sik gambare. Wis jelas. Ya tapi sing digolek mek kolektore Pangeran Diponegoro naik trail nganggo helm. Alah modelmu. Tak gunting lambemu ya. Coba saudara lihat Januari sampai Desember ada hari ibu tanggal berapa? 22 Desember. Bilang hebat pakai apa ini? Lah ya jempol ini apa? Ibu jari lu gak ono bapak jari. Bilang kota metropolis, kota besar disebut apa? Ibu kota. Sampai acara TV gak ono Papa Mia. Mama Mia. Saya ngene kabeh diporong wong wedok luar biasa ya. Oh nemu situk saya. Puji Tuhan lumayan. Waktu ngomong apa? Gak papa. Ya itu. Coba diganti gak maman tek tutup buku ya. Makanya wong wedok ini luar biasa hebat ya. Waduh nek sakit itu cuma diem aja. Oh mama saya lho mah katanya sakit kok masakno anak-anak. Sopo sing loro? Orang wedok ndak ngerasakno. Jadi nek sakit meneng aja. Cuma moro-moro mati ya. Lah iki sih gak enak ya. Nah ini ya. Jadi belajar dari perempuan. Ingat perempuan ini nanti kalau saudara sudah terima firman. Terus mulai muncul. Saya percaya Yesus bisa tolong saya. Ingat perempuan ini. Saya harus bertindak. Kerjakan. Saya tidak tahu firman apa. Misalnya ya. Keluaran 23 ayat 25. Kalau saudara bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka air minumanmu. Roti makananmu. Itu disediakan dan segala penyakit dilalukan. Lah nek saudara ndak ngelakuin ibadah, tidak dapat. Jadi firman itu terima kerja terus. Ya saya baru 7 tahun jadi gembala, jadi si ajaran saudara ya. Dulu mulai dari 20-an jemaat, bingung saya. So saya ngomong untuk pengurus tak cukup, ya. Ya wes, akhirnya saya bilang gini wes, kita pengen punya jemaat piro? 200 Pak. Jadi kita mulai ya. Nek telepon harus ngomong, Shalom 200. Nah ya, jadi Shalom 200. Berapa bulan kemudian puji Tuhan. Nah, mulai ada jemaat sudah 200-an. Ayo piro maneh? Dapat ya. Gopek 500. Shalom 500. Nah saudara ya, terus kami mulai praktek. Akhirnya kami beli tanah ya. Puji Tuhan, ngurus izin. Nah pas pandemi 2 tahun lalu keluar izinnya. Jadi 2 tahun lalu kami bangun, nah sampai sekarang. Nah sekarang sudah ngecor lantai 3 ya. Karena lahannya kecil, cuma 6.450 meter. Jadi kami bangun 10 tingkat. Jadi nanti ruang ibadahnya itu 50 meter kali 100. Separuhnya lapangan sepak bola. Apa saudara kira terus kami punya uang? Enggak. Jadi kami ini cuma melakukan saja. Oh no, ya kata orang Jawa. Pokoknya sampai hari ini kami tidak pernah berhenti bekerja. Padahal saudara tahu tukang yang bekerja hampir 100 orang tiap hari. Ya yang namanya besi mulai dari murah sampai naik, turun lagi, naik terus. Kami tidak pernah tahu. Yang kami tahu satu, Yesus pasti tolong kita. Jadi kalau saudara lakukan jangan takut. Ya, nanti nek wis peresmian tak undang kabeh nang Malang. Awas nek gak teko ya. Jemput pakai kereta api ya. Ya puji Tuhan kami 7 tahun ini bisa bangun gereja. Kami sekarang punya 4 gereja. Buka gereja 1 itu sulit sudah. Sulit. Nyiapno alat musik, nyiapno kursi. Siapa sih mau datang, sih mau melayani siapa. Terus kami ada di Pontianak, di Blitar, Jombang. Ya memang sederhana mas. Tapi puji Tuhan. Tuhan itu baik. Semua karena dilakukan. Jadi waktu iman dilakukan, iman ini mendatangkan mujizat. Nah sekarang saya tanya saudara, saudara mau melakukan apa enggak? Ya tenan, si banter. Mau melakukan apa enggak? Ngomong be Tuhan loh ya, ojo ngomong be aku ya. Saya percaya semua pasti mengalami pertolongan Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau ingin tidak ada satupun yang tidak mengalami. Semua pasti mengalami pertolongan Tuhan. Dan sekarang caramu yaitu lewat iman. Iman yang mendatangkan mujizat. Waktu ada perbuatan, ada kata-kata iman, ada tindakan, maka terjadi mujizat itu. Dan sekarang kami percaya bahwa Engkau sudah menolong kami. Pakai Tuhan hambamu J. Elis keluarga. Kami percaya keluarga ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Dan kami percaya PD Victory akan menjadi berkat di mana saja. Dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.